Saya sudah menyampaikan teaching yang berjudul Spiritual Discipline atau mungkin bahasa Indonesianya adalah disiplin rohani. Nah, saya mau lanjutkan dalam kebaktian ini. Coba lihat gambar ini. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah seperti ini? Sorry, sebentar. Ya. Mengapa kerohanian dari banyak orang percaya naik turun seperti grafik ini? Di dalam pelayanan konseling dan pengamatan fathering yang saya lakukan, saya melihat bahwa terlalu banyak orang-orang percaya yang kehidupannya naik turun, jatuh bangun. Dan itu sebabnya ketika saya melihat kenyataan-kenyataan ini, saya kembali ke firman, saya membawanya di dalam doa dan akhirnya satu titik Tuhan menyadarkan saya, menyingkapkan kepada saya bahwa penyebab daripada naik turunnya kerohanian banyak orang percaya karena lack of discipline atau kurangnya disiplin. Nah, tentu kita akan lihat lebih dahulu satu ayat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau saudara lihat dan belajar dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ternyata satu hari ketika saya coba mempelajari ayat ini, saya terkejut ternyata karena kata kuat digunakan di dalam bahasa aslinya yaitu dengan kata endunamo. Dan endunamo ternyata artinya bukan kuat. Karena endunamo ternyata artinya adalah increase in strength. Berarti sebenarnya ayat ini lebih tepatnya berbunyi akhirnya hendaklah kamu bertambah kuat. Saya yakin bahwa seharusnya yang kita butuhkan bukan cuma rohani yang stabil. Karena stabil itu berarti stuck. Yang kita butuhkan sebetulnya kerohanian yang bertumbuh. Bukan cuma hanya bertahan untuk tidak mundur, bertahan untuk tidak jatuh. Tetapi saya sangat yakin bahwa sebenarnya kita didesain oleh Tuhan untuk terus bertumbuh. Amin saudara. Jadi perjuangan kita, pertanyaan kita satu sama lain di home tentunya. Bukan apakah rohanimu stabil. Tapi pertanyaannya yang lebih tepat adalah apakah rohani kita sedang bertumbuh. Itu isu yang berbeda. Nah, waktu saya renungkan ini, maka Tuhan ingatkan saya kemarin khususnya tentang mungkinkah kehidupan rohani kita itu makin hari makin naik. Karena seringkali paradigma dunia berkata wajar, naik turun itu wajar, lumrah. Tapi pertanyaan saya adalah apakah itu lumrah bagi Tuhan? Apakah itu lumrah bagi orang percaya? Saya terkejut ketika Tuhan ingatkan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna bagi saudara dan saya. Ulangan pasal 28 ayat 13 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya tertarik dengan kalimat selanjutnya. Engkau akan tetap naik. Saudara bersuka cita? Ini kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa kita bukan cuman, saya tertarik dengan kata tetap naik. Berarti progresnya jalan terus. Tetap naik. Dan bukan turun. Syaratnya semua orang tentu ingin. Sadarkah saudara bahwa kalau kita rohani kita naik turun itu capek? Capek jatuh bangun itu. Percayalah, capek sekali. Kita seringkali kita berpikir kita maju 5 langkah, tapi besok harinya kita mundur 6 langkah. Kita coba maju lagi 3 langkah, terus akhirnya kita mundur 4 langkah. Kapan majunya? Sepertinya kita maju tapi sebetulnya kita sedang mundur masalahnya. Tuhan berkata bahwa ayat ini berkata engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi saya mau memberitakan kabar baik buat CLCC pada siang ini bahwa adalah kehendak Tuhan untuk engkau terus bertumbuh dari hari ke hari.
Engkau bukan cuma hanya stabil, tapi engkau growing, engkau bertumbuh, engkau mengalami progres di dalam Tuhan. Nah, masalahnya syaratnya adalah apa? Kembali ke ayat ini. Apabila, kata apabila itu bicara tentang syarat yang Tuhan tetapkan. Apabila engkau, yaitu saudara dan saya, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Satu hari saya disadarkan oleh Tuhan bahwa ternyata yang menjadi problem dari banyak orang percaya bukan karena mereka tidak lakukan firman. Percayalah, kita ini sebetulnya sudah jadi pelaku-pelaku firman. Cuma masalahnya kita tidak melakukan dengan setia, itu masalahnya. Kita melakukan firman, apalagi baru dengar firman, terinspirasi, kita sangat bersemangat, kita pulang langsung lakuin masalahnya. Tetapi yang menjadi kehendak Tuhan adalah bukan cuma sekedar dilakukan. Tapi ayat ini berkata lakukan dengan apa saudara? Setia. Berarti kesimpulan saya berdasarkan ayat ini, maka saya menarik sebuah pembelajaran yang sangat penting bahwa ternyata kita akan tetap naik ketika kita konsisten melakukan kebenaran. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak konsisten itu terjadi karena kita gagal mendisiplin diri kita. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan bernama Daniel Henderson. Ke PowerPoint. Daniel Henderson memberikan sebuah definisi tentang kata disiplin yang perlu kita renungkan. Dia bilang begini, disiplin adalah mengatur tingkah laku kita dengan prinsip lebih daripada dorongan, perasaan, tekanan, atau kesenangan. Saya ulang. Daniel Henderson memberikan definisi tentang kata disiplin dengan kalimat disiplin adalah mengatur tingkah laku atau perilaku dengan berdasarkan prinsip, jatuh lagi nih. Banyak orang percaya seperti ini, jatuh bangun. Tuhan angkat lagi, terus jatuh lagi. Itu bukan kehendak Tuhan, oke? Nah, disiplin kembali, definisinya adalah ternyata mengatur tingkah laku berdasarkan dengan prinsip lebih daripada dorongan, perasaan, tekanan, atau kesenangan. Nah, saya melihat bahwa berapa banyak perilaku kita tidak dipandu oleh prinsip, tapi lebih dipandu oleh feelings. Betul nggak saudara? Ketika kita sedang bersemangat, ketika kita sedang berapi-api, hati kita sedang in kalau orang bilang, kita sangat antusias berdoa. Sampai-sampai ada yang berkata kepada saya begini, kok kalau saya sedang falling in love sama Tuhan kok itu doa bisa sampai 2 jam satu hari. Pertanyaan saya, apakah kamu lakukan itu dengan konsisten? Jawabnya adalah gini, itu masalahnya. Kalau pas perasaan saya lagi, aduh rasanya itu kok, saya tinggal dalam hadirat Tuhan tuh pengennya betah sekali. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang baik jika dilakukan tidak secara konsisten, tidak ada hasilnya. Setuju saudara? Mengapa kita tidak mengalami pertumbuhan secara konsisten? Tuhan berkata, engkau akan tetap naik, bukan turun. Asal kita melakukan kehendak Allah secara konsisten. Itu sebabnya tadi pagi saya sempat menyinggung ini. Saya mencoba setelah saya belajar dari berbagai hamba-hamba Tuhan di buku yang saya miliki di perpustakaan di rumah. Saya mencoba menggali, belajar tentang apa yang mereka katakan tentang disiplin rohani. Tapi saya penasaran dan saya bilang gini, Tuhan saya pingin punya definisi sendiri, hasil dari sebuah perenungan, hasil dari kehidupan. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya memiliki sebuah definisi disiplin rohani sebagai dominasi roh untuk menaklukkan kemalasan, kelabilan, dan pemberontakan jiwa dan tubuh untuk konsisten melakukan kehendak Tuhan. Saya ulang, disiplin rohani menurut definisi saya adalah dominasi roh untuk menaklukkan kemalasan, kelabilan, dan pemberontakan jiwa dan tubuh kita untuk konsisten melakukan kehendak Tuhan. Dan bukan cuma itu ternyata, menjaga hati dari kecemaran dan pergeseran. Saya
tadi jelaskan di kebaktian 1 dan saya tidak akan ulang ini. Tapi saya mau tekankan lagi bahwa tentu kita sepakat bahwa kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Setuju? Sadarkah saudara bahwa roh kita ini konsisten, tapi yang gak konsisten itu jiwa dan tubuh. Jiwa dan tubuh kita itu jauh dari konsisten, roh konsisten sebetulnya. Masalahnya adalah banyak orang percaya menjalani hidupnya bukan berdasarkan tuntunan rohnya, keputusan rohnya, tapi pada dorongan dari perasaannya. Saudara harus paham bahwa perasaan kita itu labilnya minta ampun. Paham itu saudara? Saudara akui itu? Saudara pernah merasakan waktu saudara masuk ke kamar saudara saat teduh, saudara mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara ngerasa intim banget sama Tuhan. 15 menit kemudian saudara keluar dari ruangan itu, saudara lakukan aktivitas, tiba-tiba saudara ngerasa jauh banget saudara seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah yang namanya perasaan. Perasaan gak bisa dipercaya. Nah masalahnya kenapa orang tidak konsisten? Karena seringkali yang mendominasi hidupnya bukan rohnya. Tapi yang mendominasi adalah jiwa dan tubuhnya. Saudara harus paham kenapa kita sukar mengampuni orang. Percayalah roh kita selalu ingin mengampuni. Setuju? Masalahnya yang tidak mendukung adalah jiwa kita, perasaan kita. Perasaan kita yang berontak, perasaan kita yang tidak setuju, tidak sepakat. Perasaan lebih menikmati kita jadi victim, perasaan lebih menikmati kita jadi korban. Sampai apa yang terjadi, kita sukar mengampuni. Karena apa yang terjadi, rasa sakit itu. Saya mau katakan kepada saudara, tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani kalau saudara tidak berhasil mendisiplin dirimu. Amin. Nah ini penting sekali. Nah ketika saya mencoba melihat beberapa literatur yang saya miliki yang bicara tentang spiritual discipline, salah satu buku yang saya temukan adalah tulisan dari Patrick Morley. Dia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Spiritual Discipline, dia menjelaskan disiplin rohani dari sudut pandangnya yang saya pikir saudara perlu ketahui. Disiplin rohani adalah kebiasaan sehari-hari yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya jika mereka ingin hidup lebih dekat pada Tuhan. Kita, perhatikan kata ini, tidak melakukan disiplin rohani untuk membahagiakan Tuhan atau untuk menghindari murkanya. Jadi apa yang membuat kita melakukan disiplin rohani? Bukan karena kita takut dimurkai. Bukan lagi supaya kita juga lebih dikasihi Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, tidak ada satu hal yang dapat saudara lakukan yang membuat Tuhan lebih mencintai saudara. Dan tidak ada hal yang saudara dapat lakukan yang membuat Tuhan berhenti mencintai saudara. Karena kasih Tuhan sama kita tidak ditentukan oleh performa kita, tapi oleh karena keputusannya mengasihi kita. Jadi tujuan kita mendisiplin rohani bukan supaya kita makin menyenangkan Tuhan, dan kalau enggak nanti Tuhan marah sama kita. Bukan itu tujuannya. Nah, saya lanjutkan penjelasan dari Patrick Morley. Kita tidak melakukan disiplin rohani untuk membahagiakan Tuhan atau menghindari murkanya atau untuk mendapatkan kebaikan atau balas jasa dari Tuhan. Semua kebaikan yang kita butuhkan sudah kita miliki di dalam Kristus. Kita menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, bukan pada disiplin rohani. Nah, ini penting. Walaupun demikian, Patrick Morley menjelaskan bahwa disiplin menunjukkan kepada Tuhan betapa seriusnya diri kita mengikuti Dia atau merindukan Dia menurut saya. Itu juga membantu kita melihat betapa seriusnya diri kita. Disiplin rohani adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi disiplin rohani adalah sarana, katakan sarana. Sekali lagi katakan sarana. Nah masalahnya tadi pagi saya sempat jelaskan dan saya akan ulang sedikit. Disiplin rohani itu seperti apa sih? Seperti Tuhan memelihara orang percaya bangsa Israel di padang gurun dengan mana? Saudara, apa yang saudara pelajari? Mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang membuat Tuhan menurunkan mana. Karena mana diturunkan karena Tuhan mengasihi mereka, setuju? Cuman untuk bisa menikmati mana, mereka harus keluar pagi-pagi benar. Saudara bisa paham maksud saya? Disiplin rohani plus kasih karunia. Banyak orang percaya bingung. Disiplin rohani itu seperti bertentangan dengan kasih karunia. Saya mau katakan sama saudara, disiplin rohani itu tidak akan pernah bertentangan dengan kasih karunia.
Bertahun-tahun lamanya saya confused dengan hal ini. Saya bingung, disiplin rohani itu berarti saudara gak percaya kasih karunia. Akibatnya, kalau saking kita mempercayai kasih karunia, kita tidak punya disiplin rohani. Akhirnya hidup kita labil. Kita tidak konsisten. Tetapi saya melihat, ahli-ahli Taurat memiliki disiplin rohani, tapi tidak pakai kasih karunia. Akibatnya rohani mereka kering, mereka sombong. Jadi saya belajar, setiap kali saya melakukan disiplin rohani tiap hari, saya selalu set hati saya dan pikiran saya, bahwa saya tetap butuh kasih karunia. Saya boleh mendisiplin diri saya dengan keras, tanpa kasih karunia saya nggak dapat apa-apa masalahnya. Sudah bisa paham sampai di sini? Tetapi kasih karunia Tuhan banjiri kita, membanjiri kita dengan kasih karunia setiap hari. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya secara maksimal kalau kita tidak mendisiplin diri kita? Ini poin penting. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih bentuk-bentuk dari disiplin rohani yang perlu kita lakukan secara konsisten dan dengan benar. Lihat ke PowerPoint. Ada 4 bentuk yang dari sekian banyak bentuk-bentuk disiplin rohani. Saya lihat ada 4 bentuk yang saya pikir perlu kita hidupi secara konsisten. Yang pertama, menerima, merenungkan dan memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Itu disiplin rohani yang pertama. Yang kedua, membangun quality time dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Ternyata itu salah satu disiplin rohani. Yang ketiga, salah satu bentuk disiplin rohani yang selanjutnya adalah berdoa dalam bahasa roh. Yang keempat, ternyata berpuasa juga adalah salah satu bentuk daripada disiplin rohani. Nah yang aneh saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat bahwa ada banyak orang-orang percaya juga yang sebetulnya mereka sudah punya disiplin. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, tidak pernah absen, tidak pernah bolong kalau orang bilang. Tapi yang aneh ternyata kenapa mereka tidak bertumbuh. Rutinitas, makanya saya katakan bahwa seringkali banyak orang memiliki disiplin rohani tapi sebetulnya tidak beda sama good habit. Cuma kebiasaan baik aja. Nah, bagaimana caranya supaya disiplin rohani yang kita lakukan itu bermanfaat secara maksimal. Oke, yang pertama, pentingnya kita bergaul sama firman. Masalahnya adalah firman yang seperti apa? PowerPoint-nya bisa minta tolong dibantu? Ya, oke. Ada banyak orang berkata kepada saya gini, Pak, saya tidak pernah absen baca Alkitab. Oke, tapi saudara harus bisa membedakan antara logos dan rema. Logos dan rema. Logos adalah Alkitab yang tertulis. Rema adalah ketika Tuhan menghidupkan ayat-ayat yang tertulis itu jadi hidup bicara kepada kita secara pribadi. Nah saudara harus memahami bahwa ternyata firman itu makanan buat roh kita. Setuju? Saya ulang, saudara setuju bahwa firman Tuhan itu makanan bagi roh kita? Jadi kalau roh saudara tidak makan, bagaimana saudara bisa kuat? Nah masalahnya adalah firman yang seperti apa? Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 4 ayat 3-4, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah setelah saya coba bandingkan di dalam terjemahan bahasa aslinya, ternyata lebih tepat bukan firman yang sudah keluar atau firman yang telah keluar. Tapi sebetulnya lebih tepatnya adalah ayat ini diterjemahkan setiap firman yang sedang keluar dari mulut Allah. Berarti dengan kata lain sebetulnya yang kita butuhkan bukan cuma logos. Saya tidak bilang logos itu nggak berguna, ada gunanya. Tapi yang kita butuhkan juga adalah rema, pewahyuan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengapa ada banyak orang tidak pernah bolos baca Alkitab tiap hari, tapi rohnya tidak kuat-kuat. Sederhana, karena yang kita makan cuma hanya logos. Bukan rema.
Logos cuma hanya memperbaharui pikiran kita, pengertian-pengertian kita, tapi roh kita makan dari firman yang sedang keluar dari mulut Allah. Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Mazmur. Ayat ini bicara tentang rema sebetulnya. Saudara perhatikan, Mazmur 130 ayat 5-6. Aku menanti-nantikan Tuhan. Ngarep banget nih. Menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira yang dimaksud oleh pemazmur itu logos atau rema? Setujukah saudara bahwa pada zaman pemazmur, Mazmur ditulis sudah ada kitab Taurat? Berarti dengan kata lain sebetulnya yang lagi dirindukan sama dia itu apa saudara? Firman yang sedang keluar. Saudara pernah ngalami titik waktu saudara baca Alkitab garingnya minta ampun? Aduh beratnya minta ampun tuh. Tapi apa yang terjadi? Satu kali waktu saudara baca Alkitab, tiba-tiba kata itu sepertinya hidup sekali bicara sama kita. Itu namanya rema. Nah saudara, yang saya mau tekankan di sini adalah gini, jangan puas mendisiplin diri untuk baca Alkitab tiap hari. Tetapi saudara, waktu saudara baca Alkitab itu, waktu saudara dengar firman Tuhan itu, maka apa yang terjadi? Yang saudara rindukan adalah gini, Tuhan bicara kepadaku secara pribadi. Saudara harus punya hati yang haus akan rema. Karena roh kita membutuhkan rema dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi saya merasakan bahwa ternyata ketika kita punya hati yang haus dan lapar, pasti Tuhan itu bicara. Selama lebaran ini saya tidak kemana-mana karena rumah sudah hampir selesai direnovasi. Jadi saya gunakan waktu untuk banyak di Cirebon untuk bereskan semuanya. Bagi banyak orang katanya liburan itu membuat rohani melorot. Tapi kok saya nggak ngerasa gitu ya. Justru saya merasakan bahwa liburan adalah kesempatan untuk kita makin dalam dengan Tuhan. Kalau saudara punya disiplin rohani yang benar, saudara boleh liburan. Tapi roh saudara tidak pernah libur masalahnya. Tuhan tidak pernah libur masalahnya. Jadi saudara harus konsisten. Karena Tuhan itu konsisten. Nah apa yang terjadi yang saya rasakan. Begitu saya jaga hati saya berharap saudara nanti dengar rekaman saya dalam kebaktian 1 karena itu akan menjadi dasar juga dari apa yang saya sampaikan ini. Waktu hati saya set sefrekuensi dengan Tuhan. Aneh saudara, Tuhan itu bisa bicara lewat apa aja. Saya lihat, saya setel, saya nyalakan komputer saya browsing YouTube. Saya tiba-tiba ingat ada satu nama hamba Tuhan, saya searching, saya temukan khotbahnya. Saya coba dengarkan, saya lihat baru cuma 3 menit. Ada satu kalimat tiba-tiba hidup. Bicara secara pribadi. Aneh sekali. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Saudara tidak bisa bertumbuh cuma lewat logos. Amin. Bersyukur untuk logos. Bersyukur untuk logos. Saya ulang, saya tidak sedang mengecilkan logos. Bersyukur untuk logos. Tapi tidak cukup logos saudara. Amin. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka memiliki apa yang Tuhan telah katakan. Saudara bisa paham sampai di sini? Mereka simpan apa yang Tuhan pernah katakan. Tapi kita yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang sedang Dia katakan. Saudara bisa paham sampai di sini? Ini penting karena waktu saudara set hatimu, waktu saudara mendisiplin dirimu untuk membaca Alkitab, saudara berkata Tuhan bicara sama saya. Saya mau katakan sama saudara, kalau hatimu benar sama Tuhan, hatimu benar-benar bukan cuma pura-pura lapar. Saudara, hatimu benar-benar haus dan lapar. Disitulah engkau sedang makan rema. Amin. Ini penting sekali. Yang kedua, yang saya menemukan bahwa mengapa banyak orang melakukan disiplin rohani membaca Alkitab tapi tidak berdampak pada kekuatan rohnya. Jawabannya adalah ini, lihat ini. Karena ternyata berdasarkan Yosua yang pasal yang pertama ayat yang ke-8,
ada 4 hal yang saudara harus pahami setiap kali saudara bergaul dengan firman. Yang pertama adalah fase kita menerima firman. Lewat membaca, lewat mendengar. Tetapi banyak orang percaya sangat disayangkan berhenti disiplinnya di titik itu. Betul? Makanya Alkitab katakan mereka seumpama melihat rupanya di atas cermin lalu segera melupakannya. Banyak orang percaya waktu baca Alkitab itu seperti kejar setoran. Belum baca Alkitab rasanya hutang banget. Itu sebabnya sesibuk apapun kita cepat-cepat baca Alkitab. Yang penting kewajiban sudah selesai. Saya mau katakan itu bukan disiplin rohani yang benar. Karena apa? Karena yang kita butuhkan bukan cuma menerima firman, yang kita butuhkan bukan cuma mendisiplin diri kita menerima firman, tapi yang kita butuhkan adalah melanjutkannya lewat perenungan, memperkatakan dan melakukan. Contohnya, saya buktikan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau apa saudara? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa saudara? Renungkanlah itu siang dan malam supaya akibat kita merenung, memperkatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang saya mau sampaikan lewat poin ini? Kegagalan kita cuma mendisiplin menerima, tapi tidak pernah memfollow up lewat 3 halnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau rohani mau bertumbuh makin hari makin kuat. Yang pertama, rindukan rema bukan cuma logos. Amin. Yang kedua, tidak cukup terima, tetapi saudara harus renungkan. Kita sudah tahu, sudah belajar berkali-kali betapa pentingnya memperkatakan firman. Tapi mengapa ada banyak orang percaya gagal memperkatakan firman? Sederhana, karena kita gagal merenungkan firman. Saya buktikan. Coba saudara sekarang katakan Yohanes 3:16. Saya berani jamin sebelum saudara bisa ngomong, walaupun saudara hafal, saudara mesti mikir dulu, baru bisa ngomong. Secerdas-cerdasnya saudara mikir dulu sebentar, nginget-nginget dulu, baru bisa ngomong itu. Saudara bisa paham sampai di sini? Berarti kegagalan kita memperkatakan firman, kegagalan kita melakukan firman. Karena kita puas di titik mendisiplin diri cuma sebatas menerima. Yang Tuhan inginkan adalah gini, setelah terima, renungkan, cerna itu supaya kamu bisa memperkatakannya. Karena waktu engkau memperkatakannya, engkau sedang melepaskan kuasa Tuhan bekerja dalam area hidupmu. Dan bukan cuma itu, tapi apa yang kau renungkan, itu yang akan engkau lakukan. Saya ingat apa yang Joyce Meyer selalu bilang, where the minds go, the men follow. Where the minds go, the men follow. Kemana pikiranmu pergi, maka kesitulah tubuhmu akan pergi. Itu kalau bahasa bebasnya. Saya ambil contoh. Saudara bisa tebak? Tadi ada beberapa yang tanya, habis kebaktian ini mau makan siang di mana? Saya bilang, kalau boleh di Puri Bambu. Dan diaminkan oleh orang yang bersangkutan. Berarti dengan kata lain pikiran saya selama berkhotbah Puri Bambu, Puri Bambu, Puri Bambu. Dan saudara bisa tebak, 1 jam kemudian tubuh saya akan ada di sana. Apa yang kau pikirkan, itulah yang akan kau lakukan. Kenapa ada banyak orang percaya gagal melakukan firman? Sederhana, kita puas berhenti di titik menerima, tapi kita tidak pernah memfollow up-nya lewat perenungan, memperkatakannya. Jangan bilang melakukan dulu sebelum kau merenungkannya masalahnya. Jangan bicara sama saya memperkatakan firman kalau engkau gagal merenungkannya. Tuhan selalu menekankan jangan berhenti terhadap apa yang kau baca. Renungkan, 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 renungkan. Sementara iblis tahu bahwa enggak berbahaya banget kalau saudara baca Alkitab. Yang berbahaya kalau saudara renungin. Karena kalau engkau merenungkannya, dengan mudah engkau memperkatakannya. Ketika engkau merenungkannya, maka dengan mudah engkau akan melakukannya. Percayalah apa yang saya bilang. Setiap sepulang dari tempat ini, saudara mikir tentang doa terus. Doa, 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 doa. Saya berani jamin, tubuhmu pasti akan segera berdoa. Mendisiplin diri kita, bergaul dengan firman, yang maksimal bukan cuma sekedar menerima, tapi
merenungkannya. Setuju saudara? Katakan renungkan. Katakan renungkan. Sekali lagi katakan renungkan. Itu poin penting sebelum saudara bisa memperkatakan dan sebelum saudara bisa melakukannya. Amin. Nah, poin ini penting. Itulah disiplin rohani yang perlu kita luruskan. Jadi kenapa banyak orang percaya yang disiplin baca Alkitab tiap hari tapi tidak kuat-kuat hidupnya? Sederhana. Yang pertama, mereka puas cuma di logos. Yang kedua, karena mereka puas cuma diterima tapi tidak pernah di follow up lewat ketiga hal berikutnya. Yang kedua, disiplin rohani yang kedua yang saya catat, yang saya renungkan, yang saya pikir saudara perlu perjuangkan untuk menjadi disiplin pribadi saudara adalah membangun quality time dalam kesendirian bersama Tuhan. Ada banyak orang percaya datang kepada saya dan bilang begini, Pak, bukankah berdoa itu mesti setiap waktu? Saya setuju. Saudara harus paham bahwa doa itu ada dua, quality time dan quantity time. Saudara bisa berdoa ketika saudara setir mobil. Saudara bisa berdoa ketika ibu-ibu masak. Bapak-bapak sedang lakukan aktivitas, sedang lakukan perjalanan. Kita bisa berdoa setiap waktu. Tapi kehidupan kita tidak cuma hanya bertumpu pada quantity time. Berdoa setiap waktu itu quantity time. Tetapi kekuatan itu dibangun waktu kita meluangkan waktu dalam quality time. Matius 6 ayat yang ke-6 mengajar kita berikut ini. Coba perhatikan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah apa saudara? Ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya, apa saudara? Kepadamu. Berarti ternyata dengan kata lain, selain kita membaca Alkitab, ternyata kita butuh mendisiplin diri kita untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Sadarkah saudara, kalau Yesus melakukan ini, apalagi kita? Coba saudara lihat ayat ini. Markus yang pertama ayat yang ke-35. Pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Kemana? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya selalu bilang, kalau Yesus sekali Yesus butuh tempat sunyi, apalagi kita. Tapi tempat sunyi yang dimaksud tidak perlu 15 km dari kota Bandung. Tempat sunyi yang dimaksud itu bicara tentang sebuah tempat tertutup di mana di titik itu kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Makanya saya paling tidak setuju kalau ada WL yang bilang begini, waktu pas nyembah Tuhan bilang mari kita bangun keintiman. Saya mau katakan keintiman tidak dibangun di tempat yang terbuka. Mana ada hubungan suami istri dilakukan tempat terbuka. Itu bukan intim, itu pornografi saudara. Kapan kita membangun keintiman dengan Tuhan? Waktu kita set waktu untuk gini. Tuhan, hanya Engkau dan saya hari ini. Hanya Engkau dan saya. Di titik itu kita perlu mendisiplin. Karena apa yang terjadi? Maafkan saya, lebih mudah mendisiplin baca Alkitab daripada mendisiplin yang poin kedua ini. Saya temukan ada beberapa quotation dari 3 orang hamba Tuhan yang saya pikir perlu saudara renungkan. Dia bilang begini, yang pertama adalah Blaise Pascal. Saya terkejut dengan statement ini. Saya ulang sekali lagi, seluruh penderitaan manusia itu berasal dari ketidakmampuannya untuk duduk dalam ruang yang sunyi seorang diri. Ini Blaise Pascal yang bilang, seluruh penderitaan manusia itu ternyata berasal dari ketidakmampuan untuk duduk dalam ruang yang sunyi seorang diri. Kita menghindari kesunyian, kita menghindari kesendirian karena bagi kita itu siksaan, setuju? Saya mau katakan kepada saudara, kesunyian dan kesendirian bagi jiwa kita, bagi tubuh kita itu siksaan. Tapi itu kebutuhan buat roh kita ternyata. Saya ulang sekali lagi, kesunyian dan kesendirian itu siksaan buat jiwa kita. Itu siksaan buat tubuh kita. Tapi percayalah itu kebutuhan buat roh kita.
Masalahnya Yesus melakukannya. Itulah rahasia mengapa Yesus punya stamina rohani yang hebat. Dan bukan hanya itu, hamba Tuhan yang kedua yang bernama Dallas Willard, dia bilang begini, mengambil waktu untuk menyendiri hanya untuk berfokus kepada Tuhan merupakan disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa saudara? Saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak perlu berdoa setiap waktu. Setuju saudara? Kita perlu seimbang. Kalau saudara sambil menyetir seperti saya, menggunakan waktu untuk berdoa, merenung, itu gak perjuangan. Gak butuh perjuangan itu. Karena nyambi kalau orang bilang, sambilan. Tapi kita perlu mendisiplin diri kita untuk kita ngeset waktu ngedate dengan Tuhan. Di titik itu saya mau katakan, ada banyak hal yang sebetulnya dia mau sampaikan secara pribadi kepada kita. Saya ambil contoh sebagai ilustrasi. Ada hal-hal yang saya bisa sampaikan di forum ini. Tapi ada hal-hal yang hanya saya bisa sampaikan secara pribadi buat Pak Hamid contohnya. Saya tunggu ketika semuanya pergi. Baru di situ heart to heart. Dari hati ke hati saya bisa bicara. Banyak orang percaya menghindari kesendirian dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan membangun hubungan dengan Tuhan lewat forum-forum ini. Nggak heran, bukan berarti tidak ada gunanya. Saya setuju bahwa waktu saudara datang di kebaktian, waktu saudara datang di home, saudara akan dengar firman. Tapi maafkan saya, semua itu sifatnya general. Bukankah yang kita butuhkan satu yang spesifik? Nah, untuk kita bisa menangkap ini, mau tidak mau kita perlu mendisiplin diri kita untuk membangun quality time bersama dengan Tuhan. Poin ketiga, kembali ke poin. Henry Nouwen mengatakan hal yang hampir mirip. Jika tidak memiliki waktu untuk menyendiri bersama dengan Allah, maka hampir tidak mungkin kita menjalankan kehidupan rohani kita. Doa saya, yuk belajar luangkan waktu bersama dengan Tuhan dalam kesendirian. Amin. Pertamanya enggak enak, percayalah itu, enggak enak. Ada yang bilang gini, boleh gak sambil dengar musik? Itu mah jauh dari hening, saya bilang. Boleh gak sambil nyetel TV? Itu mah namanya nonton TV, saudara. Tapi ini bicara gini, Tuhan, aku pengen sediakan waktuku. Kalau engkau mau bicara sesuatu, bicaralah. Tapi kalau tidak pun aku akan menikmati hadirat-Mu. Di titik itu, roh kita sedang disegarkan oleh Tuhan. Selanjutnya, disiplin rohani yang ketiga. Yang ketiga adalah berdoa dalam bahasa roh. Bill Hamon, salah seorang hamba Tuhan, seorang rasul dan nabi yang diakui oleh dunia. Satu kali dia menuliskan satu buku tentang berdoa dalam bahasa roh, dan di buku ini dia menuliskan hal yang menarik. Dia bilang begini, lebih dari 600 juta orang Kristen telah menerima karunia Roh Kudus. Namun banyak yang tidak memanfaatkan karunia yang mulia ini secara maksimal. Garis bawahi kata itu, secara maksimal. Mungkin beliau katakan 90% dari orang Kristen yang telah dibaptis oleh Roh Kudus sebetulnya baru menggunakan kurang dari 10% dari kemampuan dan manfaat dari bahasa roh mereka. Apa penyakit orang Kristen karismatik yang paling fatal menurut saya? Kita berdoa berbahasa Allah pasti kebaktian. Tapi kita tidak pernah berdoa dalam bahasa roh dalam kesendirian. Mungkin ini agak ekstrim. Saya selalu bilang, kalau di kebaktian sedikitlah berbahasa roh. Waktu di kamar doa, dalam keseharian, banyaklah berbahasa roh. Karena Paulus sendiri berkata, kalau kamu di kebaktian berbahasa roh, yang cuma dapat manfaat dirimu saja. Orang lain enggak. Kalau di kebaktian bernubuatlah, supaya banyak orang diberkati. Jadi bukan berarti di kebaktian dilarang berdoa dalam bahasa roh, tapi manfaatnya cuma yang rasain dirimu sendiri. Orang-orang karismatik itu latah sekali menurut saya. Kalau udah pas nyembah, wah langsung bahasa roh. It's okay, saya tidak larang itu. Kadang-kadang saya melakukannya juga. Tapi apakah setelah itu di luar kebaktian, saudara lakukan itu? Kita tunggu kebaktian baru bahasa roh masalahnya.
Kita tunggu momen yang tepat untuk berdoa dalam bahasa roh. Saya mau katakan, untuk kita bisa berdoa dalam bahasa roh, mau tidak mau, saudara harus mendisiplin dirimu. Dan tidak mudah, tapi ternyata bisa. Saya ingatkan diri saya, hari ini saya belum berdoa bahasa roh ternyata. Aduh, saya lupa. Saya doa. Nah, ayatnya apa? Coba saudara lihat ayat ini. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa saudara? Dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan bilang begini. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, kalau di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari bilang ia membangun dirinya sendiri. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menguatkan dirinya sendiri saja. Dalam terjemahan firman Al-Hidup menolong dirinya sendiri mendapat pertumbuhan rohani. Saya mau tanya sama saudara. Saudara setuju bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh kita sedang membangun roh kita? Setuju? Saya mau tanya, kata membangun itu butuh konsisten tidak? Kalau saudara tidak konsisten membangun, kapan jadinya? Saya memulai renovasi rumah di akhir bulan Februari. Konsisten dikerjain tiap hari kecuali hari Minggu, selesai dalam 4 bulan. Sudah jadi. Pertanyaan saya, kapan saudara kuatnya? Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh pas mood. Aduh, kalau pas lagi feel-nya dapat nih, berdoa. Saya mau katakan, berdoa dalam bahasa roh tidak ditentukan oleh feelingmu, tapi keputusanmu. Saya sangat sedih ketika ada banyak orang yang sudah dapat karunia bahasa roh, tapi tidak pernah menggunakannya secara maksimal. Kita cuma banggain diri, kita cuma bilang ini, saya sudah, lu belum. Saya mau bilang, bahasa roh diberi bukan sebagai prestis rohani. Bukan. Bahasa roh Tuhan karuniakan supaya kita bisa membangun diri kita dan akhirnya hidup kita menjadi orang yang maksimal. Tapi kembali please, saya bilang, saudara perlu mendisiplin. Yang pertama tadi, bergaul sama firman. Bergaul sama firman yang dimaksud bukan cuma hanya menerima, bukan cuma hanya mendengar, tapi segera disiplin dirimu untuk merenungkannya. Supaya engkau bisa memperkatakannya, supaya engkau bisa melakukannya. Yang kedua, disiplin rohani yang kedua adalah tadi apa saudara? Meluangkan waktu dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Ada yang bilang gini, kalau Tuhan gak ngomong bagaimana? It's okay. Karena yang kau butuhkan bukan cuma dia ngomong atau tidak. Yang kau butuhkan adalah kau beristirahat menikmati hadiratnya. Ada waktunya waktu saat saya berdoa 1 jam. Tuhan gak ngomong apa-apa toh. Tapi saya rasa damai sejahtera sekali. Ada rasa ringan. Bukankah sebetulnya itu juga kita butuhkan? Jadi mengapa kita perlu menyendiri dan menikmati dengan Tuhan? Karena itu dibutuhkan oleh roh kita. Selanjutnya ada sebuah survei yang sangat mengejutkan. Saya berharap saudara lebih terinspirasi berdoa dalam bahasa roh secara konsisten lewat hasil penelitian ini. Seorang psikiater yang telah penuh Roh Kudus menemukan sebuah fakta dari hasil dia melayani pasien-pasiennya. Dia berkata bahwa jika ia dapat membuat pasiennya berdoa paling sedikit 30 menit setiap hari selama 30 hari. Ini butuh disiplin. Saya ulang sekali lagi, ini butuh disiplin. Tanpa disiplin sudah nggak mungkin bisa melakukan ini. Dia bilang begini, jika ia dapat membuat pasiennya berdoa paling sedikit 30 menit setiap hari selama 30 hari, maka para pasiennya itu tidak perlu lagi datang menemuinya. Mengapa? Karena bahasa roh berdoa dari area alam bawah sadar. Roh Kudus menyinari area alam bawah sadar yang tersembunyi dengan terang Allah. Dan kemudian bahasa roh mencabut semua itu dan membuangnya dari jiwa orang tersebut. Mungkin ada beberapa di antara saudara punya emotional problem. Luka banget sama masa lalu. Saking lukanya sampai saudara gak sadar bahwa saudara luka. Tapi buah hidup saudara, perilaku saudara itu labilnya minta ampun. Orang-orang yang punya luka masa lalu hidupnya jauh dari konsisten, setuju? Tetapi ternyata salah satu kunci untuk kita bisa breakthrough, mengalami terobosan adalah bangun dirimu sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh. Itu sebabnya gini, bila perlu di kebaktian enggak usah enggak apa-apa. Tapi sepulang nanti naik mobil, saudara berdoa.
Sampai rumah berdoa. Sudah lakukan aktivitas sempat ingat berdoa. Karena ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Dan kalau engkau konsisten melakukannya, engkau akan lihat betapa ajaibnya karunia bahasa roh dalam hidup kita. Mengapa ada banyak orang percaya bilang gini, Pak udahlah Pak percuma bahasa roh. Itu yang bahasa roh juga hidupnya mah tetap ngawur Pak. Saya mau katakan sama saudara, karena saya yakin mereka cuma berbahasa roh, cuma hanya show off. Cuman hanya pamer, cuman hanya mau tunjukkan bahwa saya sudah pernah dibaptis Roh Kudus. Tapi apakah mereka melakukan secara konsisten di luar kebaktian? Karena saya sangat yakin kalau kita benar melakukan itu, maka waktu roh kita makin kuat, saya sangat yakin bahwa jiwa kita akan ditaklukkan, tubuh kita akan ditaklukkan, dan kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Selanjutnya, yang keempat adalah puasa. Mengapa puasa merupakan salah satu bentuk dari disiplin rohani? Karena esensi puasa adalah latihan penyangkalan diri. Saya pikir saudara tidak perlu berpuasa seharian seperti orang muslim. Tapi saudara bisa berpuasa setengah hari, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3. Bukan karena saudara mengingini sesuatu seperti saudara sedang unjuk rasa sama Tuhan. Karena ada banyak orang berpuasa seperti sedang mogok makan di hadapan Tuhan. Bukan itu esensi puasa sebetulnya. Kegunaan puasa adalah untuk melatih supaya kita bisa mengontrol suara dari tubuh kita. Kesimpulan saya adalah berbicara tentang disiplin rohani. Saya minta pemain musik bisa tolong. Berbicara tentang melakukan disiplin rohani, lihat gambar ini. Mulailah dari hal yang kecil. Tapi lakukanlah secara konsisten. Saudara tidak perlu mulai bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, mendisiplin dalam bahasa roh, langsung 1 jam. Jangan. Mulai aja dulu 5 menit. 5 menit, tapi konsisten. 5 menit konsisten. Karena apa yang terjadi? Kalau saudara konsisten, maka lama-lama, makin lama, saudara sedang growing sebetulnya. Itu sebabnya jangan berkata gini, Pak, saya kalau berdiam diri, waduh 1 jam enggak bisa Pak. Oke, tapi engkau bisa belajar meluangkan kesendirian dengan Tuhan 5 menit, 10 menit. Kuncinya adalah lakukan secara konsisten. Hari ini doa dan harapan saya, jemaat CLCC adalah jemaat yang tetap naik. Bagaimana supaya bisa tetap naik? Lakukan disiplin rohani dengan benar. Dan saudara akan lihat hasilnya luar biasa. Susah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya akan tutup dengan kesaksian. Tanggal 28 Juni saya memutuskan untuk mulai mendisiplin tubuh saya. Jadi member di salah satu gym di Cirebon. Penderitaannya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Karena saya tidak pernah latihan beban. Hari pertama semangatnya minta ampun. Begitu besok paginya bangun tidur, susah bangun dari tempat tidur. Saya punya pilihan, apakah saya lanjutkan atau tidak. Saya bantu dengan obat, nyeri rasa otot, saya berangkat lagi. Latihan, ngos-ngosan, keringetan, menyiksa tubuh. Sementara orang sedang enak-enak, saya jam 6 pagi bangun di gym, membakar 300-400 kalori, penderitaan. Saya tahu disiplin itu tidak mudah. Tapi ternyata bukan berarti tidak bisa. Dan saya mau beritahu sama saudara, saya yakin saudara pernah mengalaminya, bahkan saudara lebih dahulu dari saya. Ada waktunya tubuh saya bilang begini, cukup hari ini, bukankah masih ada hari esok? Bukankah masih ada hari esok? Tapi saya konsisten dan puji Tuhan, selama 20 hari saya tidak pernah bolong olahraga. Tidak pernah bolong olahraga. Cuma kemarin aja 1 kali bolong, ini hari ke-21. Kemarin bolong karena saya harus jalan dari 4:30 pagi ke Jakarta pulang pergi sampai Bandung. Sampai saya nggak punya waktu untuk olahraga. Tapi saya disiplin diri saya dan saya rasakan gini, aneh, tubuh saya kok lebih bugar. Doa yang biasanya 5 menit, 10 menit, 15 diam itu ngantuk. Ini bisa lebih segar, bisa sampai 30, 40 menit, enggak ngantuk. Aneh, saya merasakan begitu engkau mendisiplin tubuhmu, kau akan rasakan manfaatnya dalam hidupmu.
Tapi kalau engkau juga mendisiplin rohmu, engkau juga akan merasakan manfaatnya bagi kehidupan rohmu. Mulai hari ini, saya berdoa, ini waktunya kita mendisiplin diri kita dengan benar. Tuhan memberkati saudara. Wahyukan pelajaran yang kami dengar siang ini. Tanpa itu tidak akan pernah mengubah apa-apa hidup kami. Biar perkataan hidupmu itu bicara kepada kami saat ini. Menata ulang hidup kami, mengarahkan ulang hidup kami. Sehingga kami tetap ada di jalur Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Engkaulah, Yesuslah Tuhan atas perasaan kami. Engkaulah Tuhan atas seluruh keberadaan dari hidup kami. Engkau yang memerintah, Engkau yang mengatur dan Engkau yang mengendalikan seluruh aspek hidup kami. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.